Jadi bos goblok sangat bersyukur karena bos goblok paham bahwa dia goblok sehingga kita harus belajar gitu. Ada yang bertanya kepada bos goblok, kamu bisa buka usaha setiap gagal, dan saya melihat kamu sering buka usaha tapi gagal terus, uangmu pasti banyak ya, kok bisa kamu buka usaha ketika gagal terus? Jadi pertama saya ingin menjelaskan filosofi dulu bahwa gagal usaha satu kali saya lulus SD, gagal usaha kedua saya lulus SMP, gagal usaha ketiga saya lulus SMA, gagal usaha keempat saya sudah lulus sarjana, dan kelima ini sekarang saya sedang mengambil gelar master di dalam bidang usaha. Lalu bagaimana sih saya buka usaha dari hasil minus atau benar-benar modal nggak ada sama sekali? Jujur, saya memang nggak, setiap saya buka usaha uang di kantong paling 1.000-2.000. Tapi kenapa saya bisa buka usaha pada akhirnya? Yang pertama saya lakukan itu riset, kira-kira bagus buka usaha apa. Nah biasanya kan saya warung kopi ya, jadi saya selalu melihat usaha warung kopi itu bagusnya di mana. Nah kalau saya sudah tahu, oh ini kayaknya bagus tempat ini, ya udah saya putuskan untuk satu, tanyain harga rukonya, harga sewa rukonya berapa per tahun, bisa dibayar per bulan atau dibayar per tengah bulan, per tahun atau bagaimana. Yang kedua, riset harga barang-barang, karena saya sudah buka usaha berkali-kali sehingga saya sudah tahu, oh kalau gambarannya modalnya untuk piring sendok gini 5 juta, untuk mejanya itu sekitar 10 juta, berarti 15 jutaan, untuk sewa ruko mungkin sekitar 30 jutaan, berarti artinya apa, kita harus menyiapin uang 50 juta kalau kita mau buka usaha di ruko. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang 50 juta? Katanya kan bos goblok gak ada duit sama sekali saat itu. Nah ini dia rahasianya. Rahasianya itu apa? Pertama saya mengajukan uang pinjaman di bank sejuta tanah. Kemudian dari 5 juta ini saya coba ini lagi, sebelum jatuh tempo 6 bulan saya coba langsung bayar, ajukan lagi, oh ya boleh saya tidak tambahkan modal saya pinjaman jadi 10 juta. Nah karena kita lancar, bank itu sebenarnya pada intinya mau memberikan kita pinjaman gitu loh, bukan hanya bank, mau koperasi mau apapun, orang mau memberikan kita dengan alasan mereka kan dapatkan uang keuntungan dari pinjaman kita gitu loh. Jadi sebenarnya mereka ingin memberikan kita pinjaman, tapi permasalahannya ini kita bisa dipercaya atau enggak. Nah ketika kita meminjam sudah sampai 10 juta dalam waktu 6 bulan sampai 10 bulan itu, bos goblok selalu membayar. Goblok bilang, kayaknya aku mau buka usaha deh, dengan modal 50 juta, bisa nggak kalian memberikan aku modal 50 juta? Nah begitu dapat uang modal 50 juta itu, ya sudah, nggak usah banyak mikir, yang penting jalan aja dulu, jangan gagal. Itu prinsip bos goblok. Kenapa? Bagi bos goblok, kalau saya gagal saya bisa belajar gitu loh. Justru kalau saya nggak melakukannya dan saya nggak pernah gagal, lalu saya belajar apa? Kalau saya belajar kepada para kreator, youtuber, motivator besar, mereka nggak tahu apa yang terjadi di lapangan. Dan itu alasan saya itu paling anti belajar dari motivator besar gitu. Karena apa? Yang terjadi di lapangan itu mereka nggak tahu sama sekali. Itu pertama. Terus yang kedua juga alasan saya nggak mau belajar kepada motivator besar, saya mendingan belajar kepada golongan yang seperti saya, karena mereka itu adanya itu meremehkan gitu loh. Selalu orang miskin pasti, orang bodoh pasti miskin lah, orang miskin pasti bodoh lah. Nah, saya dikata-katain terus, saya nggak mau belajar kepada mereka. Nah, tapi bodohnya kita juga itu, kita tetap belajar kepada mereka, menjadi menonton YouTube mereka. Mereka terus kaya, kita jadi penonton. Kita balik ke topik dulu. Setelah saya mendapatkan uang, ya udah saya langsung bayar sewanya, kemudian langsung beli barang-barangnya semua, karena kalau uang lama di tangan itu nanti bisa hancur begitu aja. Jadi saya selalu membuka usaha sebenarnya ketika uang itu udah habis. Sama sekarang ini saya membuka usaha dengan modal awal itu 82 juta dengan bunga 30 juta, bisa dicek di video-video lain, 112 juta. Jadi itulah diari di sini. Bahasa begini, akhir dari sebuah cerita baru permulaan dari cerita lain. Jadi ketika Anda memutuskan menjadi pengusaha, Anda sudah menjadi pengusaha, justru permasalahan baru dimulai. Cerita baru dimulai dari situ. Cerita dari mana? Ya cerita kita sebagai seorang pengusaha gitu loh. Meskipun usahanya kecil-kecil ya. Jadi ceritanya bagaimana? Mulai kita menghadapi tamu nggak mau datang ke tempat kita, kemudian kita berpikir aneh-aneh seperti menggunakan jimat, mantra apa, tapi jujur saya nggak percaya hal itu. Bagi yang saya percaya itu, jimat paling laris itu cuma 3, dan itu selalu saya terapkan di Warkop Sohib ini.
Yaitu pertama itu udah lu pelayanannya aja yang bagus deh gitu. Wajibkan dirimu atau siapapun yang ada di lingkaranmu yang membantu usahamu itu senyum aja yang manis, yang tulus saja. Daripada mereka nggak bisa senyum, daripada lu nggak bisa senyum, nggak usah kerja, nggak usah berada di warung kopi. Karena apa? Itu hanya menciptakan aura negatif. Nah, kalau aura negatif saya percaya hal itu. Misalnya gini loh, saya senyum kayak gini, ya halo, atau saya pesan apa, atau mau minum apa kira-kira. Coba bedakan di situ ya. Jadi itu adalah aura negatif. Keduanya itu apa? Yang keduanya itu bos goblok jaga kualitas makan dan minum. Makanya saya sebenarnya itu nggak hobi ngopi, karena saya buka warung kopi, mau nggak mau saya harus hobi ngopi. Jadi mana warung kopi yang orang bilang ini enak kopinya, saya ke sana. Biasanya saya ke sana secara berulang-ulang terus sampai benar-benar saya merasa oh ini dia. Jadi ketika saya membuat kopi, saya akan racik. Maksud itu ya kita buat kopi, oh takarannya kayak gini, kurang pahit, oh begini itu, oh ini terlalu manis, oh ini standar gitu. Jadi dengan kita sering kopi dan kita sering membuat berbagai percobaan, nanti kita lama-lama ahli sendiri. Kemudian apakah selesai masalahnya di situ aja? Enggak. Kita udah menarik tamu ke tempat kita, pelanggan ke tempat kita, mempertahankan mereka ini. Ini juga tugas berikutnya, mempertahankan ini juga kadang nggak segampang membawa orang baru gitu ya, begitu sudah datang. Jadi bagaimana kita cara mempertahankannya? Ya pastinya pelayanan, kualitas minuman. Itu kenapa bos goblok mengutamakan pelayanan dibanding kualitas? Karena bagi bos goblok, kalau makanan minumannya nggak enak, dengan kalau kadang-kadang saya jaga ya, saya selalu berkata begini sama Bang, mohon maaf ya kalau makanan minumannya kurang enak, karena karyawan saya, istri saya lagi istirahat, lagi libur, jadi mohon dimaklumin ya. Nah kadang-kadang katamu bercanda, oh berarti nggak apa-apa juga kalau kurang-kurang uangnya. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau ada minuman di tamu, misalnya dia nggak usah dia bayar, bagi bos goblok mendingan nggak usah dibayar, mendingan dia nggak usah bayar kali itu daripada dia nggak datang sekali lagi. Jadi bagi saya lebih elegan saya nggak membiarkan dia membayar daripada dia nggak mau balik lagi. Karena apa? Mungkin kita berpikir simpel ya, cuma 5.000, cuma 2.000, tapi bayangkan kalau dia bisa datang setiap hari ke warung kopimu. Karena begitu juga sekarang ini yang saya rasakan gitu, 90% tamu saya itu rata-rata tamu harian atau pelanggan tetap, mereka datang hari ini, besok, dan bahkan ada beberapa pelanggan saya bos goblok itu datang pagi, siang, sore. Nah, coba 2.000 dia kasih kita keuntungan di pagi hari, 2.000 di siang hari, 2.000 di malam hari, udah 6.000 bos. Kalikan 10 hari, udah 60.000 bos. Kalikan 30 hari, udah 180.000 kali 10 orang, udah 1.800.000 keuntungan 1 bulan. Nah kalau kali 100 udah 18 juta keuntungan bos goblok. Tapi ya apakah semudah membalikan tangan? Enggak juga. Bos goblok juga terus beradaptasi dari berbagai berbagai kejadian. Saya terus belajar. Kalau ada warung rame, saya perhatikan kira-kira kenapa dia bisa, kenapa saya tidak, gitu loh. Jadi bos goblok sangat bersyukur karena bos goblok paham bahwa dia goblok, sehingga kita harus belajar gitu.